Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Yesaya pasal 55, sebuah pasal yang berisi undangan Tuhan, janji pemulihan, dan kepastian firman-Nya. Pasal ini ditujukan bukan kepada orang yang merasa kuat, tetapi kepada mereka yang haus, lelah, dan sedang mencari arah hidup. Mari kita membaca Yesaya 55 ayat 1-2. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sahabat terkasih, Tuhan memulai pasal ini dengan undangan, bukan teguran. Ia berbicara kepada yang haus, yang kosong, yang lelah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, tidak semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi oleh dunia. Ada kehausan jiwa yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Tuhan bertanya dengan lembut, mengajak kita berefleksi. Berapa banyak tenaga, waktu, dan pikiran kita habiskan untuk hal-hal yang tidak memberi hidup sejati? Yesaya 55 ayat 3-5. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan, Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya mengundang kita datang, Ia mengundang kita mendengar. Mendengar di sini bukan sekedar mendengar suara, tetapi membuka hati, membiarkan firman Tuhan masuk dan membentuk hidup kita. Tuhan berjanji tentang perjanjian kekal, tentang kesetiaannya yang tidak berubah, bahkan ketika hidup kita goyah. Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sahabat terkasih, ini bukan ancaman, melainkan panggilan penuh kasih. Tuhan tidak menjauh, tetapi Ia mengingatkan, kesempatan untuk datang tidak boleh ditunda. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Pertobatan di sini bukan hanya soal meninggalkan dosa besar, tetapi juga meninggalkan cara hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan janjinya jelas,
Tuhan mengampuni dengan limpah. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat terkasih, ayat ini sering kita dengar, tetapi ketika dibaca perlahan, ayat ini menenangkan. Artinya, ketika kita tidak mengerti, ketika rencana hidup tidak berjalan seperti harapan, Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang lebih tinggi. Langit tetap lebih tinggi dari bumi, dan kasih Tuhan tetap lebih luas dari pengertian kita. Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sahabat terkasih, firman Tuhan digambarkan seperti hujan. Ia bekerja perlahan, kadang tidak langsung terlihat, tapi pasti memberi kehidupan. Demikianlah firmanku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setiap firman yang kita baca hari ini, setiap ayat yang kita dengar, tidak pernah kosong di hadapan Tuhan. Yesaya 55 ayat 12-13. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sahabat terkasih, pasal ini ditutup dengan gambaran pemulihan, bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dipenuhi damai dan pengharapan. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman, dan hidup yang kering menjadi berbuah. Sahabat terkasih, Yesaya 55 mengingatkan kita bahwa Tuhan mengundang yang haus. Tuhan mengampuni yang kembali. Tuhan bekerja melampaui pengertian kita. Firman Tuhan selalu menggenapi maksudnya. Mari kita menyimpan firman ini di hati dan membiarkannya menuntun langkah kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca hari ini. Terima kasih karena melalui Yesaya pasal 55, Engkau tidak datang dengan teguran keras, tetapi dengan undangan yang lembut. Bapa, pagi ini kami mengakui seringkali kami haus, tetapi kami mencari kepuasan di tempat yang salah. Kami lelah, namun kami mencoba menguatkan diri dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami datang kepadamu bukan membawa keberhasilan, bukan membawa kesalehan, tetapi membawa kerinduan dan kehausan jiwa kami. Isi hati kami dengan air hidup-Mu ya Tuhan. Pulihkan bagian-bagian hidup kami yang kering. Tenangkan pikiran yang gelisah.
kuatkan hati yang hampir menyerah. Ajarlah kami untuk mendengar firman-Mu, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang mau dibentuk. Biarlah firman yang kami baca hari ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh, menghasilkan damai, pengharapan, dan ketaatan. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Langkah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami. Rancangan-Mu lebih baik dari pengertian kami. Dan firman-Mu selalu setia menggenapi maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi air hidup yang menyegarkan jiwa kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.